Keputusan Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansah semakin disoroti publik. Kemarin marah-marah, kemarin nada bicaranya begitu tinggi, lalu kemudian dipolisikan. Lah, ini muncul gara-gara sakit katanya. Ini dia videonya teman-teman, mari kita tonton. Saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, pekerja di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah, aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Jadi kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9, persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller, karena masih sakit tadi sama dokter Teni apa tadi? Dokter Teni. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrex dan lain-lain. Itu. Obat nyeri, painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit ininya. Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini tadi bikin apa? Bikin ini ya? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit ya? Masih sakit, gitu loh. Alasan sakit dan mau berobat ke Singapura ditegur oleh dokter. Hotman Paris mengumumkan mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansah. Publik semakin bertanya-tanya. Publik memberikan pertanyaan yang begitu besar. Selama ini Hotman Paris kalau sakit tapi nggak pernah tuh mundur sebagai kuasa hukum. Mundur dari kuasa hukum kliennya. Ada apa dengan Hotman Paris? Apalagi beberapa hari terakhir juga banyak yang melaporkan beliau ini ke polisi. Sampai-sampai kantornya ini didemo oleh masyarakat. Benarkah Hotman Paris sedang ketakutan? Benarkah Hotman Paris sedang cemas akan reputasinya yang hancur, popularitasnya yang down? Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Kalau Hotman Paris menyatakan mengundurkan diri karena sakit, kita itu jangan percaya. Karena apa? Sakitnya Hotman Paris itu bukan baru setelah pegang Febri. Nah, dia sudah setahun yang lalu itu bolak-balik karena penyakit. Wah. Lalu sekarang dia pegang Febri setelah istana marah, DPR marah, netizen marah, sudah merusak hukum yang membawa-bawa nama presiden dengan mengatakan bahwa karena orang kesayangan sehingga harus izin presiden. Syarat orang izin suatu perkara dengan izin presiden itu hanya perkara tertentu, entah DPR atau hakim atau DPD. Kalau setingkat, maaf ya, Pak Jampitsus tidak perlu tempat digeledah dimanapun bisa dilakukan. Mengenai syarat penggeledahan itu tidak perlu melihat siapa pejabatnya. Syarat penggeledahan itu di mana saja barangnya berada. Itu tidak perlu dipersoalkan. Kedua, alasan bahwa Hotman Paris sakit dan dia sudah sendiri menyatakan kalau dia tidak cepat berobat, seharusnya 2 minggu istirahat takut lumpuh. Apakah netizen percaya? Yang selama ini dia sudah setahun bolak-balik, ya memang sakit. Jadi kalau sekarang karena pegang Febri lalu sakit, itu hanya biasa diwarai. Dia sakitnya kan udah lama, ya. Sakitnya kan bukan setelah pegang Febri, setelah masyarakat marah karena dia mempermainkan undang-undang, ya. Dia mengatakan bahwa harus izin presiden. Kedua, gesturnya waktu dalam wawancara, ya, benar-benar tidak memberikan suatu pemahaman hukum. Ngapain maki-maki wartawan? Betul. Kalau saya sering diwawancara wartawan, yang pertanyaan saya tidak suka, pasti saya nyindir aja, senyum-senyum saja. Saya bilang, atau yang benarnya saya belum bisa menjawab.
tapi bukan mengatakan ya otak lu di mana. Itu kan menghina. Wartawan itu jangan salah. Ada juga yang bergelar S2, dokter juga ada. Ya. Jadi kita harus saling menghormati profesi kita masing-masing. Jadi sekali lagi saya mau katakan begini teman-teman. Jangan percaya Hotman Paris mundur karena sakit. Waduh, kena mental ini Hotman Paris atas keputusannya mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Disebutin itu sandiwara, itu cuma sandiwara semata daripada Hotman Paris. Benarkah demikian teman-teman? Apakah sebenarnya yang dialami oleh Hotman Paris adalah ketakutan setelah dimarahi oleh istana, dimarahi Gerindra, dimarahi DPR, dimarahi netizen, kemudian wartawan juga sangat kesal dengan beliau. Akhirnya mau gimana? Droplah kesehatannya mungkin. Makanya sekarang ya terpaksa dia harus melepaskan sebagai kuasa hukum daripada ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Atau gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, atas apa keputusan yang sudah diambil oleh Hotman Paris ini? Komen-komen di bawah teman-teman. Gak usah terlalu mau percaya atas pergaduhan mereka. Bapak, anak, menantu, istri ini begaduh ini ya. Bertengkar di medan sosial. Ini mereka-mereka ini jago bersandiwara ini, pemain drama ini semuanya. Hotman Paris, anaknya si Prank, ini anaknya lagi perempuan ini jago ini. Bersandiwara, pemain drama, pembuat drama. Hingga semuanya mata kalian ini tertuju untuk persoalan mereka. Disingkirkanlah, dilupakanlah. Persoalan emas 74 kilogram dan uang ratusan jutaan dolar. Dilupakan. Mata kita juga tertuju sama orang ini. Jadi viral lah ini ya, si Pegima ini ya. Kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum kok bisa pula dibilangnya emas itu emas palsu, harus dicek kembali. Sedangkan aku aja pencari recehan, nggak pernah aku nyimpan emas palsu. Tolol ini. Jadi kalian tidak usah terfokus dengan keluarga mereka yang berantakan. Boleh jadi iya, boleh jadi hanya drama saja. Yang bodoh, yang tolol aku kasih paham. Okay? Waduh, ini ada polemik keluarga Hotman Paris yang tiba-tiba mencuat. Gegara si Hotman Paris yang membela ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Anak-anak Hotman Paris protes keras mengecam keputusan ayah mereka. Benarkah yang sebenarnya terjadi? Kecewa dengan Hotman Paris atau sedang berusaha mengalihkan perhatian netizen, mengalihkan perhatian publik agar fokus ke drama, diduga drama daripada keluarga mereka? Atau gimana nih teman-teman? Menurut prediksi, tanggapan kalian ini juga heboh nih. Tiba-tiba aja nih keluarga mereka banyak yang tidak suka dengan Hotman, anak-anak mereka, anak-anak dia ini kemudian membongkar aib-aib yang diduga aib keluarga. Gimana nih kalau menurut pendapat kawan-kawan? Komen-komen di bawah ini ya. Sebenarnya kan proses pengadilan itu adalah seni meyakinkan hakim dengan data dan fakta yang kredibel. Nah, di situ juga disematkan opini publik untuk meyakinkan hakim. Nah, maka bagian dari strategi itu juga adalah penggiringan opini. Caranya bagaimana? Ya dibuat dululah jasa-jasanya Febri Ardiansyah untuk bangsa dan negara. Dibuat dulu. Dia itu positif, dia itu pahlawan, dia itu berjasa untuk bangsa. Ini opini publik digiring dulu ke sana. Nanti kan simpatik tuh kepada Febri. Nah, setelah orang-orang ini simpatik kepada Febri, lalu kemudian dimunculkan narasi yang kedua. Wah, ini orang yang berjasa buat bangsa, berjasa buat negara, berusaha dijegal nih. Begitu kan? Nah, kemudian baru setelah itu semua selesai, itu dijadikan satu opini publik. Disematkanlah dalam proses pengadilan nanti. Nah, ini adalah bentuk nanti untuk meyakinkan hakim, dilengkapi dengan fakta dan data. Pak Hakim, ini orang baik loh, ngapain harus dijegal-jegal seperti ini? Nah, kita sebagai rakyat mestinya harus sudah sadar, itu bagian strategi dari para pengacara ya begitu, gitu kan? Nah, lantas sebenarnya berapa sih Bang gaji Jampitsus dan berapa sih tarif Hotman Paris, ya kan? Masyarakat harus mengawasi, antisipasi hal-hal yang seperti ini ya. Jangan sampai mereka sedang membangun opini publik positif
terhadap Febri Ardiansah, malah meleburkan kasus yang sebenarnya. Fokus adalah di kasus perkara adanya dugaan temuan ratusan miliar rupiah di beberapa tempat hingga puluhan kilogram emas ditemukan. Itu fokus utama di perkara ini. Harus ada tuntutannya. Kemudian kalau ada temuan-temuan baru, harus memang diteliti lebih jauh lagi. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Udah males berkomentar. Sejak kapan orang itu diperiksa harus minta izin presiden? Tidak ada. Yang ada itu pejabat-pejabat negara. Jampitsus itu bukan pejabat negara. Jampitsus itu adalah pejabat pemerintah, pejabat birokrasi. Oleh sebab itu diberi eselon. Kalau pejabat negara seperti DPR, Hakim Agung, Hakim MK, BPK, itu pejabat negara harus izin presiden. Meskipun pernah saya sendiri waktu itu katanya di MK ada ribut-ribut gitu, saya tidak minta izin presiden, saya datang ke KPK. Waktu itu Tumpak Hatorangan, Busro, Kodas, kemudian ada Haryono, saya datang, saya minta diperiksa. Saya bilang, lu Pak, nggak bisa Pak, harus izin presiden. Loh, saya minta diperiksa, nggak harus izin presiden, kan saya mau diperiksa. Kalau gitu dicatat saja. Saya datang, enggak. Kenapa? Orang kalau punya kesadaran hukum harus minta izin presiden pun, kalau mau ya enggak usah. Atau dia yang minta, Pak Presiden, saya mau minta diperiksa, kan gitu. Nah, kalau cuma pejabat setingkat jam itu enggak ada izin presiden gimana? Lalu punya anak kesayangan presiden, kan memalukan presiden tuh. Wah. Diduga korupsi lalu dianggap anak kesayangan presiden yang anti korupsi gitu. Yang begitu tuh orang langsung tahu semua bahwa itu bagian drama-drama yang ya mungkin karena pengacara kan bisa melakukan apa saja untuk membuat kesan gitu ya. Jadi betul Mahfud, Waduh, ternyata ini toh ada nih pernyataan Prof Mahfud yang membantah pernyataan Hotman Paris yang beberapa hari yang lalu mengatakan harus izin presiden. Loh, ini buktinya Prof Mahfud MD mengatakan itu tidak harus izin presiden karena bukan pejabat negara, tetapi ia merupakan pejabat pemerintahan. Makanya ada eselon-eselonnya. Waduh. Disebutkan lagi kalau pengacara Hotman Paris cuma cari sensasi saja. Waduh, ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, mari kita lanjutkan diskusinya di bawah.